Saya yakin masyarakat banyak yang mengharapkan dengan program ini karena di Kauman itu masih banyak sekali tanah-tanah yang belum bersertifikat, sehingga masyarakat sangat mengharapkan didaftarkan tanahnya yang masih belum bersertifikat, sehingga program ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri dengan sebaik-baiknya. Lambat karena ada kegiatan yang lainnya tadi yang nggak bisa ditinggalkan. Untuk mukadimah Pulau Tumut Tengah Jemawon, yang saya hormati Pak Sekjam dari Serengat, kemudian dari kelihatan, tetapi dampaknya beberapa tahun kemudian pasti akan ada yang pergi kemudian datang. Loh, saya merasa tidak tanda tangan, berarti ini palsu. Siapa yang kena? Yang kena yang memalsukan dan yang menggunakan, bukan Pak Perangkat, bukan Pokmas, bukan Pak Lurah. Jadi seperti itu. Jadi di PTSL ini kemungkinan itu banyak-banyak adalah tindak pidana, yaitu 263 atau 266, pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu. Jadi yang diharapkan dari BPN maupun dari kelurahan atau dari Pokmas itu tidak adanya pemalsuan, jadi jujur. Yang kita harapkan jujur. Andai kan keluarganya memang nggak ada, bagaimana Pak? Ya kita mintakan penetapan dari pengadilan, dan haknya yang bersangkutan adalah tetap diberikan. Jadi seperti itu. Kita mencari solusi-solusi agar di belakang hari tidak terjadi suatu permasalahan. Yang kita tegaskan, saya sebagai APH di sini adalah apa? Dalam pelaksanaan PTSL ini jangan sampai adanya suatu tindak pidana. Cuma itu aja Bapak. Kalau uangnya berapa sesuai dengan SKP 3 Menteri, itu keuangannya adalah 150.000. Itu sudah termasuk 3 batok dan 1 materai. Jadi seperti itu, biaya yang sangat murah sekali. Keuntungannya nanti kalau bisa sertifikatnya iso di sekolah nih, kan ngoten lho Ibu. Gitu, lek butuh kan tetap sakit di sekolah nih, tapi lek dari sertifikat boten sakit di sekolah nih, ngoten lho. Nggih. Kita buka aja sesi tanya jawab Bapak Ibu, biar keluhan-keluhan panjenengan apa nanti kita bisa sharing di sini, kendala-kendalanya apa kita bisa ungkapkan di sini. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, ini kemarin di awal Pak Lurah menyampaikan di Kelurahan Kauman ada rencana ada PTSL. Kemudian kami sampaikan kepada warga, pertanyaan warga banyak sekali, saya tidak bisa menjawab, sehingga pertanyaan itu saya tampung, sekarang saya sampaikan. Yang pertama, apakah ada batasan satu orang itu mengajukan satu sertifikat atau bisa lebih, atau mungkin bahkan bisa 5 orang, 5 sertifikat, atau ada prosentase? Karena jatahnya Kauman itu kan hanya 300. Ada prioritas, itu maksudnya prosentase gini, mungkin yang mengusulkan 5, yang ditampung hanya 2, yang mengusulkan 1, yang diterima hanya 1. Apakah seperti itu? Itu yang pertama.
Kemudian jatah untuk sertifikat ini per RT apakah sama? Artinya dari RT 1 RW 1 sampai RT 3 RW 4 itu apa 300 itu dibagi 13, atau siapa yang mengusulkan lebih dulu dia mendapat lebih dulu? Itu yang kedua. Kemudian ini ada permasalahan di warga kami. Ini dulu beli karena masih di Jepang, sehingga yang membayarkan itu bapaknya dan atas nama juga bapaknya. Sekarang orang tuanya sudah meninggal. Prosedurnya bagaimana sekarang tanah ini? Tetapi yang menempati sekarang yang bersangkutan. Kemudian masalah hibah, kalau saya tidak salah mendengar tadi, hibah itu bisa diberikan asalkan masih disisakan sepertiga. Kalau tidak salah seperti itu tadi ya. Ini kemarin ada warga juga, iki sampo mau tawain nang anakku iso apa Pak? Oh saya tidak tahu juga itu. Artinya itu nanti maunya orang tuanya itu di sertifikatnya diwenya anak pisan gitu maksudnya Pak. Jadi aku lek sertifikat benda rebiek kok tak sertifikat nang aku terus pindah ke anak Pak maksudnya gitu. Akhirnya ngapunten kula gitu mangertos niku. Niku tentang hibah. Ini kemudian yang terakhir, untuk sementara yang terakhir, penetapan pengadilan apabila ada keluarga yang kebetulan mungkin sudah beberapa tahun atau mungkin puluhan tahun tidak pulang, entah pergi kemana, tidak tahu rimbanya, apakah ini penetapan pengadilan ini harus sidang di pengadilan atau sistemnya bagaimana ini Bapak? Mungkin itu yang sementara yang kami tanyakan. Atas tanggapannya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti warga kami juga merasa senang dengan jawaban dari bapak-bapak. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan sama-sama. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan panjenengan yang begitu banyak, tapi saya senang sekali. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan sama tidak perlu kami jawab lagi ya. Terkait program PTSL, apakah ada batasan setiap orang? Itu tak maksudnya seperti itu. Jadi di sini Pak aturannya tidak ada. Kalau memang orangnya mempunyai tanah 4 ya bisa digunakan 4. Mempunyai tanah 5 bisa ke tanah 5. Seperti itu Pak. Nah nanti masalah kalau sini 300 misalnya ternyata lebih dari 300, ya nanti kita tanyakan ke atas kalau masih memang ada jatahnya. Kalau tidak ada ya mungkin tahun berikutnya seperti itu. Oke. Karena sampai saat ini BPN sendiri belum tahu persisnya di desa ini dapat berapa, belum ada Pak. Untuk berapa jumlahnya, yang penting segera saja. Kalau segera ikut, nah ini nanti bisa lebih cepat. Kalau memang lebih cepat mungkin desa lain yang belum siap, mungkin yang di sana kan mundur tahun berikutnya seperti itu. Makanya lebih baik di sini lebih cepat ikut ya, biar jatahnya bisa terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi juga dipindah ke desa lain. Seperti itu Pak. Jadi sampai hari ini belum ada aturan yang orangnya boleh memiliki berapa, belum ada untuk program PTSL. Karena selama ini yang dibuat PTSL ini ada yang punya lebih dari 5 juga ada. Oke. Jelas Pak ya pertanyaan tadi. Yang kedua apa dijatah per RT. Nah ini Pak Lurah bisa jawab. Apa mungkin ada seperti itu? Nggak ada ya.
berarti tidak ada jatah Pak, karena di desa atau di kelurahan ini semua bidang tanahnya diukur. Jadi yang ikut maupun tidak ikut diukur, sehingga kalau nanti memang ikut monggo, jadi tidak dibatasi. Tapi yang terpenting memang tanahnya tidak boleh tanah yang bermasalah. Kalau ada potensi masalah segera dilaporkan ke kelurahan atau Pak RT atau Pak RW langsung ke kelurahan. Intinya jangan sampai yang bermasalah diikutkan. Karena kalau sudah banyak seperti ini Pak Lurah, sok-sok sing masalah itu masuk nih lah. Seperti itu jangan sampai Pak. Kasihan Pak KDC walaupun tidak jadi tersangka tapi bolak-balik dipanggil teng Polres biasanya ngoten. Oke, harus benar-benar jujur dan itu memang benar tanahnya. Jelas Pak ya? Oke. Untuk yang ketiga, jual beli tanah atas nama bapaknya tapi uangnya anaknya, gitu. Dan itu mau diterbitkan atas nama anaknya lagi. Dan ini yang bisa jawab Pak Lurah, karena yang tahu biasanya dari kelurahan. Waktu jual beli pakai akte enggak tuh? Tahun? Ya itu nanti ditelusuri dulu Pak. Kalau itu desanya atas nama orang tuanya ya otomatis atas nama orang tuanya. Kalau mau diberikan anaknya lagi ya prosesnya hibah, persetujuan saudara-saudaranya. Orangnya sudah meninggal, waris berarti. Tapi saudaranya tahu nggak kalau itu dulu memang punya hartanya dia, memang hanya orang tuanya nunut, nunut ya. Ya harus gini aja dulu, nanti ke desa Pak. Saya belum tahu persisnya masalahnya gimana. Nanti koordinasi dengan Pak Lurah. Apabila itu nanti bisa dilanjut proses ya dilanjut. Kalau itu nanti masih potensi masalah ya diselesaikan dulu. Yang penting di PTSL yang sudah clear Pak ya. Oke. Terus selanjutnya hibah. Begini Pak, hibah memang aturannya harus ada yang disisih nih untuk tunggurip sepertiganya. Nggak apa-apa, itu nanti diproses yang sepertiga diproses atas nama orang tuanya saja. Nah nanti kalau dia meninggal baru diwariskan ke anaknya. Gitu loh Pak. Jangan sampai dikekne kabeh, anak didol, wong tuane diterlantarkan. Seperti itu ada yang terjadi. Gitu. Nah, itu untuk hukumnya kekuatannya seperti itu. Ora sak enake dhewe. Oke, jelas ya? Terkait penetapan pengadilan itu memang di sidang Pak di sana. Tapi sidangnya nggak bertele-tele lama, memang saudara-saudara ini didatangkan semua, setelah itu di sidang di sana untuk penetapan pengadilan orang yang hilang tadi loh Pak. Oke, tetap sidang di sana. Jadi yang ngatur dari pengadilan. Oh jelas? Oke, monggo wonten pertanyaan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak niki, niku sesuai sing di Pak Andi Ajis kalau wau. Suatu misal kados tanah daerah mriki niku payen ana sing tasik wombo-wombo gek dereng dipecah. Nen dhisik nate arepe dipecah kula mireng niku biayane. Wah, guna dirungokne niku sakniki akeh. Nggih. Niku napa wis saestu niki? Kira-kira tan serain 150.000 niku enten endel-endele malih napa boten? Pertama niku. Sing kedua, suatu misal kaya gadan kula niku nek bapak wis lemahe pun disertifikat atas nama bapak. Terus pengen dipecah. Niku napa mboten saged? Guna diikutne PTSL ngoten iki. Sejelas selama niki sertifikat iki niku mendu panggah nang omah mawon ora iso sekolah. Niku dos. Umpama iso mecah ngoten niku kira-kira napa nggih larang napa mboten
Ya sementara matur mawon, matur sembah Dampun. Matur nuwun, pertanyaan cukup bagus. Nah, misalnya panjenengan go ada tanah Wombo, lek ora melok program PTSL tele-tele, gitu. Lek dipecah biayane pemecahane nggih teng BPN mahal. Terus nggawe akte pembagiane nggih mahal. Pajak-pajake nggih kudu dibayar baik BPATP maupun PPh final. Nggih. Di program PTSL ini bisa dipecah. Waris pun bisa dipecah sepanjang tidak ada masalah. Niki mau tanahnya tasih atas nama orang tua. Orang tua masih hidup. Tasih hidup, tasih hidup. Hidup berarti diparing nih hibah. Intinya buat aja yang sepertiga tadi. Oke, tetap wae wong tuane, yang lain boleh dipecah. Kaitannya biaya ya 150 di PTSL ini lah. 150 itu bukan untuk daftar di BPN loh Pak. Itu untuk pra. Jadi untuk persyaratan, untuk biaya Pokmas di BPN 0 rupiah. Oke, berarti gratisnya teng BPN sing biasanya daftar niku biaya jutaan niku 0 rupiah. Oke. Tapi untuk pemecahane monggo dirembuk oleh keluargane. Yang penting intinya tidak ada masalah. Oke. Yang terkait yang kedua terkait yang sudah bersertifikat wong tuane tasik iyan pun meninggal. Nah, itu prosesnya waris, Pak. Tapi tidak bisa ikut di program PTSL kalau sudah sertifikat. Jadi daftar sendiri lah, prosesnya waris lewat Pak Kepala Kelurahan ketika membuat pernyataan waris dan nanti membuat pemecahannya ke BPN, terus membuat akte pembagian hak bersama sing biayane kathah wau niku teng Bapenda maupun dengan Pratama niku pajaknya kedah dibayar. Pak PPAT, Pak Camat tidak berani tanda tangan atau memberi nomor kalau itu belum dibayar. Karena kalau tanda tangan belum dibayar kena denda 7.500.000. Ini terbukti Pak, beberapa PPAT baik notaris camat kena itu, ditagih sama Bapenda. Oke, sakit minat daftar teng BPN. Jadi biayanya nggih kata. Nggih lek di luar PTSL. Jadi untuk perbub niku khusus untuk PTSL. Selain PTSL nggih bangga bayar pajak-pajak niku wau. Karena ini program dari pusat. Tidak semua bupati mau membebaskan loh Pak. Termasuk Blitar ini untung bupatinya mau memberi kebebasan untuk BPATB. Daerah lain ada yang tetap dikenakan walaupun program PTSL. Tapi alhamdulillah di Blitar dibebaskan. Oke, Tuan. Monggo masih ada pertanyaan? Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja pertanyaan ini pertama. Ini titipan dari teman yang ada di belakang. Langsung saya baca. Apakah bisa kalau mengurus satu sertifikat langsung atas nama 5 bersaudara? Dengan alasan semua saudara tidak mau kalau rumah warisan itu dibagi-bagi dan dipatok-patok. Jadi supaya tetap utuh, tetap punya sertifikat atas nama 5 saudara. Ya, sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya yang kedua, saya bertanya, ini saya melihat warga Kauman, ini banyak yang sudah mengalir ke luar negeri, ke Taiwan, Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan Australia. Nah, ini mereka ini sebagian masih identitasnya sebagai warga negara Indonesia dan sebagian ini sudah warga negara asing. Nah, tapi mereka punya hak waris di Kauman sini dan
KTP-nya sana ya itu semuanya ada. Ya, ini kami sudah dikirimi KTP dari negara asing Nyon Sewu. Ada 2 identitas yang sangat resmi, yaitu 1 paspor, yang kedua Rebues. Karena warga negara Australia itu wajib mempunyai Rebues, tetapi belum tentu mempunyai paspor. Karena KTP itu sudah terintegrasi di Rebues. Nah, itu yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Prianto. Itu baru kemarin saja dikirim, lalu saya cetak. Sedangkan keluarga yang di luar negeri itu, saudaranya di Kauman ini hanya 1, berarti 2 orang, yaitu adik dan kakak. Dan orang tua yang mendapatkan aliran ahli waris itu sudah mempunyai surat pembagian waris, surat keterangan ahli waris, bukan pembagian waris, ahli waris. Nah, dan itu yang saya tanyakan dalam pengurusan PTSL ini. Kalau itu apakah bisa, dan misalnya kalau bisa, apakah nanti suatu saat terus dikenakan pajak warga negara asing yang mempunyai tanah di Indonesia? Apakah itu nanti akan peraturan ini berubah lagi dan berubah lagi? Nah, itu pertanyaan kami yang kedua tentang warga negara Kauman, warga Kauman yang sudah hijrah di luar negeri dalam rangka tugas belajar, dalam rangka bekerja, ya, dalam rangka melaksanakan pekerjaan, tetapi karena sudah menikah dengan orang sana, akhirnya syaratnya harus pindah warga negara. Itu. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Pertanyaannya jantung Pak, tapi hilangnya jawabnya. Gitu. Untuk pertanyaan pertama langsung saya jawab terkait apabila mempunyai 1 bidang tanah, orang tua sudah meninggal dan dia tidak ingin mecah tanahnya, sepanjang sepakat bisa Pak. 1 sertifikat bisa nama 5, 2, 10 bisa, boleh. Yang penting sepakat di keluarga. Oke, jadi nanti surat pernyataan waris, nah itu misalnya saudara 5 ya, 5 orang itu tanda tangan semua di atas materai Pak Kepala Kelurahan, itu untuk bisa untuk daftar proses di PTSL. Jadi 1 bidang bisa atas nama 5 orang atau 10 atau berapa. Paham Pak ya? Nah, yang kedua, ini nanti kalau memang jawabannya kurang pas, nanti bisa Pak, saya tanyakan ke pimpinan lagi. Yang jelas kalau dia sudah menjadi warga negara asing, otomatis meninggalkan warga negara Indonesia. Berarti haknya itu nggak boleh diterbitkan atas nama mereka, karena dia sudah menjadi warga negara asing. Itu ada aturannya tersendiri. Tapi kalau warisnya boleh. Terus ini asalnya dari warisan atau beli Pak? Nah, kalau warisan, yang setahu saya, kalau dia sudah pindah jadi warga negara asing, surat warisnya bisa tanda tangan. Cuma dia diterbitkan di Indonesia nggak boleh punya hak milik, harus diijol nih berupa uang apa-apa haknya dia. Kalau secara administratif berarti hanya sampai pada surat keterangan waris. Iya, karena dia sudah menjadi warga negara asing, otomatis kewarganegaranya sudah hilang untuk Indonesia. Kalau dia mendapat bagiannya tetap, cuma nggak boleh diterbitkan hak milik, harus dia mungkin dijual, digantikan berupa uang atau apa. Saudaranya kan ada 2 ya, yang 1 menjadi warga negara asing, ya yang ini terbitnya cuma 1. Nah yang 1 ini bagiannya harus diganti.
persetujuan saudara harus diganti dijual, karena nggak boleh punya hak milik orang asing yang sudah keluar dari warga negara Indonesia. Nah ini kasustis Pak kalau seperti itu. Karena kalau harus ada kesepakatan, tapi kesepakatan pun juga harus resmi Pak, dituangkan secara resmi. Memang di surat itu tidak ingin menjual dan tidak boleh dijual. Jadi memang tidak berniat untuk menjual. Apakah itu nanti bisa misalnya satu bagian Indonesia dua nama, yang satu warga negara asing, yang satu nggak bisa Pak, kalau sudah menjadi warga negara asing berarti keluar dari warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik, aturannya seperti itu, sudah kehilangan kewarganegaraan. kami adalah di sini Pak, karena kami ini anaknya cuma dua. Ya saya berinisiatif, anak saya itu ya ada nama di Indonesia. Ya nggak bisa Pak, kalau sudah menjadi warga negara asing harus keluar, harus dapat ganti, atau diberikan saudaranya ya nggak apa-apa. Kalau warga negara Indonesia boleh, yang penting sepakat. Kalau misalnya karena saya nggak bisa, terus akhirnya nama saya semua ya dengan persetujuan kakak saya, terus saya meninggal itu terus. Nah itu harus ada Pak, surat istilahnya perjanjian di notaris. Karena sudah warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik, intinya seperti itu. Makanya kalau di PTSL mendingan diproses di luar PTSL Pak. Ya, makanya boleh yang punya saudara ini boleh di atas nama jenengan yang warga negara Indonesia, tapi yang warga negara asing tidak usah diikutkan PTSL, tapi haknya ada, tapi nggak boleh terbit hak milik loh Pak. Oke, tapi harus ada persetujuan dari sana loh Pak. Warisnya tetap, waris nggak boleh ditinggalkan, walaupun dia sudah warga negara sana tetap tanda tangannya itu. Oke, tapi saudaranya boleh proses. Paham ya? Ye. Satu kali lagi ya Pak, karena waktu sudah siang. Mungkin ada pertanyaan satu lagi mawon. Monggo. Ali. Ini ada satu pertanyaan. Ada orang tua masih hidup, ada punya anak 5. Ini mau dihibahkan ya, dengan ditinggal sepertiga. Untuk proses hibahnya, pembagian itu apa ada biayanya Pak? Niki kok jawabnya yang resmi Pak. Kalau jenengan membuat akte pembagian itu biaya 1%. Akte loh ya, bukan pernyataan loh ya. Akte pembagian resmi yang dibuat Pak PPAT niku ada biaya 1%. Tapi di program PTSL ini karena ini khusus, ini walaupun tidak punya akte bisa diproses, jadi pernyataan hibah dari orang tuanya, hibahnya ke anak-anaknya boleh. Oke, mungkin Pak Lurah nambahi katanya biaya Pak. Nah, pun jelas dong ya. Pun cekap ya. Bapak saya sing unek-unek mumpung kula mbok ora iso jawab. Pun cukup? Oh nggih, monggo Pak. Masalah persyaratan. Kebetulan kamu kan ini bukan di sini, cuma saya punya tanah di luar kawasan. Itu tapi kan persyaratannya antara lain fotokopi KTP atau KTP dan sebagainya. Kemarin saya tanya ke kelurahan yang disebutkan pipel ataupun pajak yang biasanya kita bayar itu atas nama sudah nenek saya. Cuman di kelurahan atau besar itu belum atas nama keluarga saya atau nenek saya, masih dari pemilik yang lama. Terus kemarin saya
dianjurkan untuk persyaratan meminta tanda tangan yang dulu, yang punya dulu. Apakah itu tidak menjadikan pidana nanti kalau seumpama, ngapunten, kita minta tanda tangan ke yang dulu, terus ahli waris kan sudah sekitar 60-70 tahun yang lalu, dan ini mungkin cucunya merasa ini tidak menjual. Apakah ini menjadi permasalahan di kemudian hari, ataukah hanya di kelurahan saja bisa mencatat atas nama dari pajak dan kelurahan? Ini kelurahan putih Serengat. Artinya pertanyaan ke Serengat, Pak, kalau masalah itu. Karena kalau di sini mungkin di kamar betul-betul ya, Pak. Wonten. Jadi kalau SPPT-nya masih pemilik lama dan itu benar-benar dulu ada surat jual belinya, ada saksinya, bisa diproses. Ya, bisa, kalau seperti itu bisa. Pokoknya sepanjang tidak masalah dan itu memang pernah jual beli betulan, nggak masalah. Walaupun SPPT masih pemilik nama, itu banyak, Pak, kejadian seperti itu. SPPT sudah milik nenek saya, namanya sudah miliknya, cuman hitungan belum tercatat atas nama. Dan jenengan telusuri teng mriko mawon Serengat ya. Mungkin beda dengan di sini. Ada bukti akte atau gimana, Mas? Oh, enggak ada. Nah, makanya harus jelas dulu supaya tidak menjadi pidana. Kalau memang dulu sudah jual beli, ada saksi, ada segel atau kwitansi dan benar-benar terjadi, tapi SPPT-nya masih pemilik lama, ya nggak apa-apa, itu difotokopi, nggak harus atas nama saya misalnya. Kalau punya saya SPPT masih pemilik lama, nggak masalah. Yang penting buktinya benar-benar miliknya dia, sudah miliknya dia. Nah, seperti itu. Nanti setelah sertifikat terbit baru jenengan ke kelurahan untuk perubahan SPPT. Tidak otomatis ya. Kalau sudah sertifikat baru jenengan ngajukan dengan bukti sertifikat tadi disesuaikan dengan sertifikat. Kalau nanti jenengan diukur ternyata SPPT-nya 1000, ternyata diukur hanya 950, yaitu tanahnya tetap mungkin biar ukurannya karo genter kali meteran udah luwe molor. Nah, ini alat, Pak, nanti jenengan buatan ngeret-ngeret meteran, biar wonten alat canggih, ceklik-ceklik di depan, di atasnya patok-patok itu sudah, nggak perlu ngeret-ngeret meteran ya. Pun paham ya? Matur suwun, Pak. Saya mau tanya masalah batas antara jalan, ada parit, antara jalan itu ada tanah milik keluarga saya, tapi itu ada paritnya, sebelah itu milik saya. Parit itu masuk akte apa tidak? Jadi apabila jenengan mempunyai sebidang tanah, di tengahnya ada saluran, sungai, jalan, itu harus dipisah. Karena jalan atau sudah harus dikeluarkan dari sertifikat, Pak. Kalau itu muncul saluran, misalnya sawah, di situ tengahnya punya jenengan, tapi itu ngaliri bawahnya, itu juga nggak boleh jadikan satu, harus dipisah. Jadi dua, Pak. Kalau di tengah-tengah ini ada saluran atau jalan, ini jadi dua sertifikatnya. Jalannya harus dikeluarkan, nggak boleh. Jadi harus terbit dua sertifikat. Jalannya harus milik umum. Gitu loh. Paham ya? Sungai, saluran. Nah, makanya nek jenengan sekarang itu mungkin tanahnya belum ada jalan gitu. Mumpung belum tim ukur belum turun, monggo segera dibuatkan. Nanti kalau sudah dibuatkan berarti itu dikeluarkan dari pajak SPPT, dikeluarkan itu nanti untuk jalan umum. Pun jelas ya? Pun, Pak. Cukup. Kamu cekap ya? Bapak Ibu yang kami hormati,
Demikian tadi penyuluhan terkait pendaftaran tanah di dalam program PTSL di Kelurahan Kauman. Pak, mau izin dengan Pak siapa Pak? Widodo. Pak Widodo warga Kauman nggih? Ya, Kauman. Tanggapan jenengan tentang kegiatan PTSL yang hari ini dilaksanakan di Kauman gimana Pak? Ya, PTSL itu kan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, ini warga Kauman sangat antusias sekali karena dengan PTSL ini akan mengurus dan menyelesaikan permasalahan tanah, waris, hibah, wakaf, dan tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. Ya. Hanya satu syaratnya yaitu harus ada bukti kepemilikan, tidak dalam sengketa, ya. Terus patok harus sudah terpasang dan melalui tahapan-tahapan. Yang intinya pokoknya warga menyambut dengan positif sekali. Dan ini di Kabupaten Blitar itu PTSL itu dibebaskan dari BPAPT ya, semacam pajak. Itu daftarnya di mana Pak? Daftarnya di kantor kelurahan. Oh, tidak di BPN sana enggak Pak ya? Tidak, di kantor kelurahan. Nanti ada sendiri yang namanya Pokmas yang mengurusi tentang ini pendaftaran ini, dan kuotanya di Kelurahan Kauman itu hanya 300 kuota Pak? 300 pemohon pertama. Ya nanti misalnya ada yang daftar lebih ya mungkin 301 ke atas itu ya setelah ini, karena PTSL ini berlaku dalam 1 tahun anggaran tahun 2023 dan ini adalah kebijakan dari pemerintah ya, kita sambut baik. Ya, harapan untuk kegiatan ini gimana Pak, harapannya ke depannya untuk PTSL itu ya, untuk sertifikat itu Pak? Secara legalitas tanah-tanah warisan semuanya kan terdokumentasi secara sah oleh pemilik yang sudah resmi, ya, pemilik sudah ditentukan dalam persyaratan tadi, baik itu warisan, hibah, wakaf, ya bagi warga-warga yang Kauman tetapi masih di luar negeri. Tapi satu, asalkan di luar negeri itu tidak pindah sebagai warga negara asing. Tapi kalau warga negara asing, meskipun dulu warga Kauman, itu nggak bisa memiliki atas hak milik itu, tetapi tetap mendapatkan pembagian waris, tapi tidak dicantumkan dalam bukti kepemilikan sertifikat karena aturannya memang nggak bisa. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Semangat sukses. Oke, sukses. Ya, Susilarno. Iya. Tanggapan jenengan terus Budi? Ya, senang lah kalau ada masalahnya kan bisa menjadi sertifikat yang lebih murah. Oke, makasih ya Pak. Usaha-usaha lain, perempuan untuk menambah usaha masyarakat kecil Pak. Ya, apakah selain itu diantara juga untuk mencegah terjadinya sengketa Pak? Program PTSL sangat mengurangi permasalahan. Jadi misalnya di sini yang dengan dari program PTSL bisa meminimalisir permasalahan sehingga supaya kedepannya tidak ada masalah lagi dengan adanya program PTSL juga sertifikat yang mempunyai kekuatan hukum. Pak, di Kabupaten Blitar ini sejak adanya program PTSL sudah berapa ribu bidang Pak? Yang sudah disertifikatkan ya hampir 100.000 lebih. Sejak mulai ada program itu Pak? Iya, sudah mulai 2017 sampai hari ini lebih dari itu. Pak, untuk tahun 2023 ini ada berapa ribu targetnya Pak? Targetnya 80.000 di 83 desa kelurahan di 12 kecamatan Pak. Dan itu harus rampung Pak? Harus rampung tahun ini, 2023 harus selesai. Sebenarnya problemnya apa sih Pak? Sebenarnya di masyarakat sendiri kok sebagian masyarakat enggan untuk mengikuti program PTSL? Karena mungkin masyarakat belum paham apa itu untungnya mempunyai sertifikat, sehingga pemahaman seperti itu harus dihilangkan. Karena kalau itu tidak segera dihilangkan, sebenarnya timbulnya permasalahan. Untuk itu saya berharap masyarakat ini segera ikut program PTSL supaya tanahnya aman, tidak ada masalah, dan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk program-program UKM dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak.
PTSL di Kelurahan Kauman sudah mulai berjalan. Itu kayaknya kelanjutan dari penyuluhan hari ini harus segera dibentuk Pokmas. Kemarin saya rapat dengan teman-teman perangkat itu kita lebih ke penjenengan semua. Artinya pertama, penjenengan secara usia masih muda-muda, masih punya semangat yang luar biasa, dan ini masyarakat kita itu butuh orang-orang seperti ini. Jadi BIMTEK, jadi yang BIMTEK langsung dari BPN, lepas penjenengan begitu saja, tapi kita akan mendampingi. Nanti ada Pak Muhaimin, ada Budia,